Proklamasi. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadikan hari tersebut sebagai hari kemerdekaan. Peristiwa ini merupakan tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan di Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi hanya beberapa hari setelah Jepang menyatakan kalah kepada sekutu. Sebelum kemerdekaan terjadi, dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945. Adapun tujuan pembentukan BPUPKI adalah sebagai pemenuhan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Tetapi Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka. Tugas utama BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal menyangkut pembentukan negara Indonesia. Selama perjalanannya, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Dalam sidang pertama, BPUPKI yang dimulai pada 29 Mei 1945 dan berakhir pada 1 Juni 1945 membahas perumusan dasar negara Indonesia. Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memparti Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Setelah itu, pada 10-17 Juli 1945, BPUPKI kemudian menggelar sidang kedua di gedung Choi Sang-in. Sidang kedua BPUPKI menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang disetujui pada 16 Juli 1945. BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945 seiring dengan selesainya sidang kedua. Setelah itu, BPUPKI melapor kepada Jepang dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Tujuan dari pembentukan PPKI ini adalah untuk melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI. PPKI pun bergerak menyiapkan kemerdekaan sampai 3 sidang. Para pendiri berkompromi untuk melahirkan sebuah kesepakatan agung. 27 orang panitia persiapan Indonesia dari berbagai kepulauan, termasuk keturunan Tionghoa dan juga Belanda, berkumpul di gedung Choi Sang-in untuk mengesahkan konstitusi negara baru. Para pemimpin kita kemudian kembali ke Indonesia pada 14 Agustus 1945 dan tepat pada hari itu juga Jepang menyerah kepada sekutu, dan hal ini digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Hari setelah kembalinya pemimpin PPKI ke Indonesia, Jepang menyerah tanpa syarat. Pengumuman resmi mengenai penyerahan Jepang kepada sekutu baru diterima di Jakarta pada 15 Agustus 1945 sore hari. Kelompok pemuda yang ada di Jakarta kemudian bergerak dan menginginkan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan secepatnya. Jepang kalah dan tidak ada gunanya lagi menantikan kemerdekaan hadiah yang dijanjikan.